Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas BP1, program studi supervisor jaminan mutu pangan, Sekolah Vokasi IPB University. Pada video kali ini, kita akan membahas bahaya yang ada di laboratorium. Halo, saya Rini Yunisara Situmorang dengan NIM J0305211036. Dan saya Ali Agustin dengan NIM J0305211097. Perkenalkan, nama saya Salma Maulidah Ahda dengan NIM J030521111067. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak ya? Apa aja sih bahaya yang ada di lab? Oke, daripada makin penasaran, yuk langsung simak videonya. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan berpotensi menimbulkan kerugian manusia. Hal ini dapat berupa cedera, gangguan kesehatan, atau bahkan kombinasi keduanya. Ada 6 jenis bahaya. Yang pertama adalah bahaya kimia. Bahaya ini bersumber dari senyawa ataupun unsur kimia. Menurut standar NFPA, bahan kimia diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bahaya terhadap kesehatan, sifat mudah menyala, serta sifat reaktifnya. Bahaya yang kedua adalah bahaya mekanik. Bahaya ini adalah bahaya yang berasal dari pergerakan peralatan ataupun mesin. Hal ini dimungkinkan karena peralatan yang bekerja terlalu lama atau telah melebihi kapasitasnya, sehingga terjadinya overpressure dan peledakan. Bahaya yang ketiga adalah bahaya listrik. Listrik adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun, tak disangka-sangka listrik dapat menjadi sumber potensi bahaya yang menimbulkan kecelakaan. Bahaya yang ditimbulkan adalah bahaya sengatan, bahaya hubungan singkat, bahaya petir, dan bahkan listrik statis. Bahaya yang keempat adalah bahaya statik. Bahaya ini disebabkan oleh benda-benda ataupun peralatan yang tidak bergerak, seperti lantai, jalan, tangga, dan beberapa hal lainnya. Bahaya yang kelima adalah bahaya fisis. Bahaya ini diakibatkan oleh temperatur, suara, tekanan udara, getaran, dan bahkan radiasi. Bahaya yang keenam adalah bahaya biologi. Bahaya ini bersumber dari unsur biologi, dapat berasal dari flora atau fauna di lingkungan kerja, seperti mikrobiologi, tumbuhan beracun, dan bahkan binatang berbisa. Tiga macam. Yang pertama yaitu peralatan yang tidak cocok, lalu kapasitas, serta ukuran kondisi yang tidak memadai atau tidak memenuhi persyaratan secara teknis. Untuk biaya kecelakaan ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu biaya langsung seperti ganti rugi dan biaya pengobatan. Lalu untuk biaya yang tidak langsung ini seperti kerusakan bangunan, kerusakan alat dan peralatan, serta kerusakan bahan dan hasil produksi. Untuk kontrol keselamatan dari kehilangan yang tidak disengaja ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada near miss atau nyaris celaka. Ini tuh merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Nah, apabila keadaannya sedikit saja berbeda ini dapat mengakibatkan luka pada manusia, kerusakan harta benda, dan kerugian proses. Lalu yang kedua ada accident atau kecelakaan. Ini tuh tidak diinginkan dan bisa terjadi luka pada manusia serta kerusakan properti dan kerugian proses. Nah, kita harus tahu dulu nih bahwa kecelakaan kerja ini merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Untuk penyebab kecelakaan kerja ini tuh dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada unsafe condition atau kondisi yang berbahaya, di mana ini tuh tidak aman ya. Tidak aman itu dari mesin, dari peralatan, dari bahan, serta dari lingkungan kerja. Lalu untuk unsafe acts itu tuh perbuatan yang berbahaya yang bisa disebabkan oleh perbuatan dari manusia yang dapat terjadi.
Dapat dilihat ya teman-teman, ini merupakan contoh kecelakaan kerja yang banyak terjadi di laboratorium, seperti terpeleset. Nah, terpeleset ini bisa terjadi karena lantai yang sangat licin. Nah, akibat dari terpeleset ini mengakibatkan memar, fraktura, diskolasi, serta bisa menjadi memar otak. Nah, untuk pencegahannya dari terpeleset ini, kita bisa memakai sepatu anti-slip, lalu tali sepatu yang longgar, serta kita perlu berhati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, atau mungkin yang tidak rata konstruksinya. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih apa aja persyaratan yang harus ada di laboratorium agar laboratorium aman? Di sini aku juga akan jelasin beberapa persyaratan yang harus ada di laboratorium. Yang pertama, laboratorium harus didesain untuk mempunyai ventilasi yang memadai dengan sirkulasi udara yang kuat. Selanjutnya, kondisi lantai yang digunakan harus dilapisi dengan epoxy. Kondisi lantai juga harus menyediakan grounding, penerangan cukup, dan terdapat kap lampu bersih, serta tidak licin. Selanjutnya, laboratorium harus memiliki pintu darurat dengan tanda yang jelas dan juga memiliki lemari asam dengan kondisi yang bersih, bebas dari uap, gas, dan juga debu. Perlu diketahui bahwa lemari asam digunakan bukan untuk menyimpan bahan kimia. Kemudian yang ketiga, harus memiliki meja kerja yang dilengkapi dengan bibir meja, permukaan yang tahan asam, terdapat keran gas, keran air, dan juga tempat mencuci, serta tempat alat gelas. Selanjutnya, laboratorium harus memiliki alat pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya yang digunakan. Laboratorium yang baik juga harus mempunyai ruang P3K, alat pemadam kebakaran, tersedia emergency shower dengan air standar air minum, dan juga menyediakan telepon darurat, baju pemadam api, dan juga MSDS. Sekian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Bye!